berikan contoh ya, contoh studi kasus untuk sampel berkorelasi. Nah, ini. Semisal kita sudah melakukan penelitian terhadap 25 pegawai yang dipilih secara random, ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan setelah diberikan kendaraan dinas ya. Nah, berikut datanya ada 25 sampel 25 sampel sebelum diberikan kendaraan dinas dan 25 sampel sesudah diberikan kendaraan dinas. Nah, sampel ini sama, orangnya sama, sehingga dikatakan berkorelasi ya. Kemudian langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama tetap menentukan hipotesis, karena kita mau melihat apakah ada perbedaan sehingga masuknya ke dalam uji hipotesis komparatif, dan karena sampelnya sama dan berkorelasi sehingga masuknya ke dalam sampel berkorelasi ya. Jadi uji hipotesis komparatif untuk sampel berkorelasi. Karena uji hipotesis komparatifnya kita sudah tahu, sehingga masuk ke dalam hipotesis statistik. H0-nya mengatakan mu1 sama dengan mu2. Ini kalau misalkan dibaca menjadi karena sama dengan, sehingga bacanya tidak ada perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan setelah diberikan kendaraan dinas. H1-nya mengatakan mu1 tidak sama dengan mu2. Kalau tidak sama dengan, berarti ada perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan setelah diberikan kendaraan dinas. Next, kita ke langkah 2 ya. Karena kita sudah tahu bahwa rumus untuk menghitung T-hitung itu kita membutuhkan X bar 1, X bar 2, sehingga langkah awal yang kedua kita harus menghitung rata-rata atau X bar dari sampel 1 dan sampel 2. Nah, kita tahu bahwa N atau jumlah sampelnya adalah 25. Kemudian rumus X bar 1 tidak berubah ya. Sigma XI dibagi dengan N. XI-nya yang bagaimana di sini? Nah, di sini nih. 75, 80 sampai 70 ini kita ambil dari data sebelum atau data X1 ya, 75 tambah 80 dan seterusnya sampai ditambah dengan 70. Kemudian ada jumlah dibagi 25 ya, hasilnya 74. Jadi rata-rata sampel pertama itu adalah 74. Kemudian kita mencari X bar 2, rumusnya sama. Ini dijumlah semuanya untuk yang sampel X2 ya. 85 tambah 90 tambah 75 sampai yang terakhir ditambah dengan 75. Hasilnya untuk rata-rata sampel kedua yaitu 79,2. Next, langkah ketiga, menghitung varian sampel 1 dan 2 ya. Rumusnya varian bagaimana? Sama seperti yang pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-9. Itu rumusnya adalah seperti ini. XI dikurangi X bar 1 dibagi dengan N-1. Nah, jadi data sebelum ini untuk yang X1 ya, data sebelum ini 75, Anda kurangi dengan X bar 1, 74. Hasilnya berapa? Kemudian dikuadratkan. Ditambah dengan data yang kedua dari data X1 dikurangi dengan X bar 1, kemudian dikuadratkan dan seterusnya sampai yang terakhir datanya 70 ini Anda kurang 74, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Hasilnya adalah 56,25. Ini varian untuk sampel 1. Kemudian kita akan menghitung varian untuk sampel 2. Sama rumusnya, cuma kita menggunakan data kedua, yaitu data sesudah diberikan kendaraan dinas.
Nah ya, data pertama dari X2 tadi 85, kemudian dikurangi dengan X bar 2-nya yaitu 79,2. Dan seterusnya ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data 25 dikurangi 1. Hasilnya adalah 103,5 untuk varian sampel 2. Setelah Anda tahu varian dari masing-masing sampel, kemudian kita masuk ke langkah 4, yaitu menghitung simpangan baku sampel. Menghitung simpangan baku, tinggal mencari akar dari masing-masing varian. Nah, S1 berarti akar dari S1 kuadrat. Hasilnya adalah 7,5. Kemudian S2, yaitu akar dari S2 kuadrat. Hasilnya adalah 10,1739. Dan seterusnya ya. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu menghitung korelasi. Nah, untuk menghitung korelasi itu sedikit membutuhkan tenaga tambahan ya. Karena untuk menghitung korelasi kita butuh banyak bantuan. Bantuannya seperti apa? Kita membutuhkan tabel bantuan ya. Nah, isinya apa? Ini isinya. Oke, saya jelaskan perbagian ya. X1 ini adalah data kita yang pertama tadi, data sebelum diberikan kendaraan dinas. X2 adalah data yang sudah diberikan kendaraan dinas ya. Setelah Anda mempunyai X1, kemudian juga punya X2, Anda jumlahkan dulu masing-masing. Jumlah total dari X1, kemudian jumlah total dari X2 berapa. Ketemunya di sini dan juga di sini ya. Setelah itu, Anda hitung X1 dikalikan dengan X2 berapa. Masing-masing Anda kalikan. 75 dikalikan 85 berapa hasilnya di sini. 80 kalikan 90 hasilnya ini. Dan seterusnya sampai yang ke bawah 70 dikalikan 75 hasilnya ini. Setelah itu Anda jumlah semuanya dari atas sampai ke bawah ini hasilnya berapa. Hasilnya adalah 148.100. Kalau sudah, kita ke X1 kuadrat. Kita mencari kuadrat dari masing-masing data ya. X1 kuadrat berarti kuadrat dari masing-masing data X1. 75 kuadrat hasilnya adalah 5625. 80 kuadrat hasilnya adalah 6400. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah kuadrat dari 70 yaitu 4900. Setelah itu Anda jumlah juga dari atas sampai ke bawah. Nih, hasilnya adalah 138.250. Sudah ya? Kalau sudah, kemudian Anda menghitung X2 kuadrat ya. Berarti masing-masing data di X2 Anda kuadratkan. 85 kuadrat hasilnya ini 7225 dan seterusnya sampai ke bawah juga. 75 kuadrat hasilnya adalah 5625. Setelah itu sama kayak X1 kuadrat, kita jumlahkan semuanya dari atas sampai ke bawah. Hasilnya adalah 159.300. Ketika Anda sudah punya tabel bantuan seperti ini, itu cukup memudahkan Anda untuk menghitung korelasi antar dua sampel ya. Nah, karena apa? Rumusnya korelasi kan seperti ini. N dikalikan ini sampai yang terakhir, sigma X2 kuadrat. Nah, N itu adalah banyaknya sampel. Berapa? 25. Sigma X1 X2. Ini, sigma X1 X2. Ini artinya adalah X1 Anda kalikan dengan X2 dulu, baru dijumlah. Di bagian mana tabel yang menunjukkan sigma X1 X2? Ini. Di bagian ini ya, ini adalah sigma X1 X2. Kemudian sigma X1 artinya adalah jumlahan dari X1. Yang mana itu? Yang ini loh, 1850. Sigma X2 berarti jumlahan dari X2. Yang mana? Yang ini, 1980.
Kemudian N tetap sama 25. Sigma X1 kuadrat. Artinya yang ini adalah X1 dikuadratkan terlebih dahulu, baru kemudian dijumlah. Yang mana yang menunjukkan sigma X1 kuadrat? Yang ini. Ya, ini adalah sigma X1 yang dikuadratkan. Kemudian apa bedanya dengan yang ini? Kalau yang ini sigma X1 dalam kurung kuadrat adalah Anda cari tahu dulu sigma X1. Di sini yang mana yang sigma X1? Yang ini 1850. Kemudian dikuadratkan. Beda ya antara yang sigma X1 kuadrat dengan sigma X1 tutup kurung dikuadratkan. Next. Nah, ini angka-angkanya ya. Semoga bisa paham. 25 dikalikan 148, 100 dan seterusnya sampai yang di bawah 1980 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,86 sekian. Ya. Hasil hitung korelasinya adalah 0,86 sekian. Belum selesai. Kita masih punya beberapa langkah lagi. Langkah ke-6, menghitung T hitung. Rumusnya adalah itu. X1 bar dikurang X2 bar sampai yang ke bawah. Nah, kemudian kita sudah punya X1 barnya 74, X bar 2-nya 79,2, dan tadi kita juga sudah menghitung korelasi R yaitu 0,86 sekian. Anda inputkan semuanya di T hitung. Ketemulah hasilnya adalah T-nya negatif 4,90624. Kenapa negatif? Memang negatif karena 74 dikurang 79,2 sudah pasti negatif ya. Nah, apakah tidak masalah negatif? Tidak masalah kalau semisal hasil dari T hitung itu negatif. Next, langkah ke-7 menentukan taraf kesalahan. Alfanya yaitu 5% atau 0,05. Langkah ke-8, kita harus melihat T tabel. Di sini tidak saya jelaskan secara rinci bagaimana melihat T tabel. Karena pada pertemuan sebelumnya mengenai uji hipotesis deskriptif sudah saya jelaskan bagaimana membaca tabel T ya. Nah, yang membedakan di sini hanya degree of freedom-nya atau derajat kebebasan. Kalau dalam hipotesis komparatif untuk sampel berkorelasi, melihat derajat kebebasannya berdasarkan rumus ini. N1 ditambah dengan N2 dikurangi dengan 2. N1-nya 25, N2-nya juga 25. Dijumlah kemudian dikurangi 2, hasilnya adalah 48. Jadi Anda cek di DF atau DK-nya adalah 48 dengan alfa 5%. Ketemunya tabel T-nya adalah 2, sekian. Langkah ke-9, menggambar kurva dan meletakkan kedudukan T hitung dengan T tabel. Gambar dulu kurvanya. Karena kita berada di bagian uji dua pihak, ya, kita kan berada di uji dua pihak berdasarkan hipotesis statistiknya tadi, ya kan? Uji dua pihak sehingga bentuk kurvanya seperti ini. Ada ekor kiri dan juga ekor kanan. Ya, daerah yang putih adalah daerah penerimaan H0, artinya H0 ini diterima. Kalau semisal berada di daerah yang diarsir seperti ini, berarti adalah daerah penolakan H0, artinya H0-nya ditolak. Karena kita menggunakan uji dua pihak, sehingga nilai tabel T yang 2, sekian ini sebagai pembatas, ya, pembatas di kedua sisi ini. Sudah pasti pembatasnya di sini adalah negatif 2, sekian, kemudian yang di sisi yang kanan 2,01 sekian. Nah, kita bandingkan dengan T hitung. T hitung kita mana? Ini ya, negatif 4,9. Berarti negatif 4,9 dan 4,9 berada di luar batas ini ya. Di sini berarti ya 4,9 dan negatif 4,9 sekian berada di luar batas.